Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Abdul Aziz. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nove selaku penguji pertama saya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Febri selaku penguji kedua saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi selaku pembimbing pertama saya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ivan selaku pembimbing kedua. Baik, di sini izinkan saya memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul yaitu penilaian kinerja karyawan middle management di Hotel XYZ dengan metode 360 degree feedback. Yang pertama, latar belakang perkembangan dan persaingan jasa perhotelan di Kota Pontianak meningkat. Terbukti banyaknya gedung hotel khususnya di Jalan Gajah Mada, Pontianak. Kurang lebih 9 hotel besar berbintang yang bersaing, salah satunya adalah di Hotel XYZ. Kemajuan usaha perhotelan dilihat pada kinerja dan produktivitasnya, terutama karyawan level middle management. Level ini merupakan penghubung top dan level bottom manajemen. Manajer yang berada pada level middle management pada dasarnya memiliki tugas untuk mengatur bawahan langsung, maka cenderung juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses kerja perusahaan, khususnya di Hotel XYZ. Penilaian kinerja atau performance appraisal merupakan cara untuk mengetahui kinerja dan produktivitas karyawan. Berdasarkan observasi saat ini, Hotel XYZ melakukan penilaian kinerja dengan sistem lama, yaitu dari atasan langsung ke bawahan. Hal ini juga menjadi kurang efektif dan tidak memberikan feedbacknya, maka perlu penerapan penilaian kinerja yang dapat memberikan feedback serta improvement kepada karyawan dan perusahaan, khususnya di manajer middle management. Maka diterapkan metode 360 degree feedback. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara untuk melakukan penilaian kinerja karyawan middle management di Hotel XYZ Pontianak. Yang kedua, apa saja variabel atau indikator dalam melakukan penilaian kinerja karyawan middle management di Hotel XYZ Pontianak yang khusus menggunakan metode 360 degree feedback, yaitu yang melibatkan respon dari atasan, diri sendiri, rekan kerja, dan bawahan. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk melakukan suatu penilaian kinerja karyawan yang berada dalam struktur organisasi tingkat middle management di Hotel XYZ Pontianak, yaitu dengan menggunakan salah satu teknik penilaian kinerja appraisal, metode 360 degree feedback. Yang kedua, menggunakan beberapa mode parameter variabel atau indikator yang sesuai dengan kondisi lingkungan kerja di Hotel XYZ Pontianak, yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang sesuai dan berhubungan langsung dengan penilai kinerja karyawan dengan metode 360 degree feedback, yang nantinya akan menghasilkan gap atau kesenjangan penilaian kinerja. Tinjauan pustaka di sini dapat dilihat pada tipe struktur organisasi di Hotel XYZ. Di samping terdapat garis hubungan dari yang dilihat dari segi level manajemen, yaitu top, middle, dan bottom manajemen. Meliputi ada beberapa, yaitu ada 9 departemen. Yang pertama yaitu General Manager, Chef Accountant, HR Manager, Sales Manager, Front Office, Chef Engineering, Head Chef, R&B Manager, dan Executive Housekeeping. Menurut Mitzberg pada tahun 2009 di halaman bukunya yaitu di 122, struktur organisasi dalam manajemen level umumnya ada 3 tingkatan, meliputi top manajemen, middle management, dan bottom management. Semua level tersebut berpengaruh dalam pengambilan keputusan, strategi perusahaan, dan merupakan karyawan atau staf yang ada dalam struktur organisasi. Untuk model job kompetensi, menurut Sanghi pada tahun 2007 adalah karakteristik dari seorang manajer. Menurutnya ada perbedaan kata antara kompeten dan kompetensi, yaitu kompeten maksudnya adalah skill dan standar kinerja atau standard of performance yang dapat dijangkau.
Sedangkan kompetensi maksudnya adalah perilaku atau tindakan yang mana perilaku tersebut dapat telah dicapai. Di sini ada 5 bentuk karakteristik kompetensi yang dimiliki oleh karyawan sebagai berikut. Yang pertama yaitu motivasi. Seseorang yang secara konsisten berpikir tentang atau kemauan yang nantinya akan menyebabkan tindakan. Yang kedua yaitu traits atau behavior, merupakan karakteristik fisik dan konsistensi respon pada situasi dan informasi. Yang ketiga yaitu self, merupakan penampilan seseorang yang memiliki nilai atau gambar diri. Yang keempat yaitu knowledge, merupakan informasi dari seseorang dalam spesifik konten area. Yang kelima, skill, kemampuan untuk melakukan suatu tindakan fisik yang pasti dan atau kerja mental. Di sini ada gambar yang sudah saya jelaskan di atas tadi sebelumnya, yaitu meliputi dari skill, knowledge, dan behavior. Merupakan mencakup dari job kompetensi. Secara umum, organisasi perusahaan yang menerapkan penilaian 360 degree feedback, ada perbedaan antara penilaian secara tradisional dengan metode 360 degree feedback. Jika penilaian yang lama, yaitu menggunakan tradisional, atasan akan secara langsung menilai semua kinerja karyawannya. Sedangkan metode tersebut mengaitkan atasan, teman sejawat, diri sendiri, dan bawahan. Di sini yang dimaksud dari atasan, teman sejawat, diri sendiri, dan bawahan itu merupakan dari metode 360 degree feedback. Untuk keuntungan metode penilaian 360 degree feedback, menurut Waldman dan Atwater di tahun 1998 menjelaskan bahwa sesungguhnya metode 360 degree feedback untuk memberikan suatu perbaikan, improvement, kepemimpinan atau manajer, potensi yang didapat saat menerapkan metode 360 degree feedback adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterkaitan organisasi yang ditingkatkan dari ajakan ke feedback. Yang kedua yaitu menjadi bantuan yang positif untuk pimpinan dalam kinerja yang baik. Selanjutnya itu yang ketiga, ketertarikan yang besar di dalam feedback pada bagian pimpinan. Yang keempat, komunikasi yang baik antara pimpinan dan pengikutnya, pers dan pelanggan. Yang kelima, dapat meningkatkan perbaikan dalam perilaku pimpinan. Yang keenam yaitu perubahan di dalam budaya organisasi terhadap banyaknya partisipasi dan keterbukaan. Yang terakhir yaitu yang keenam, sumber tambahan input ke forma proses kinerja appraisal. Untuk 360 degree feedback ini yaitu prosesnya menurut Antonioni pada tahun 1996 dalam jurnal organisasional dinamik menjelaskan bahwa penilaian appraisal dengan metode 360 degree feedback dapat dilakukan dengan efektif. Proses penilaiannya yang digambarkan dengan suatu sistem proses input dan proses output. Terdapat gambar juga di situ yang menurut Antonioni pada saat proses input dan proses outputnya. Uji validitas dan reliabilitas. Menurut Sugiono tahun 2007 di halaman 132 di dalam bukunya menyatakan dalam hal ini dapat dibedakan mana penelitian yang valid dan reliable. Dengan instrumen-instrumen valid dan reliable, hasil ini dinyatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kemudian sama menurut Sugiono juga di tahun 2007 di halaman sebelumnya, halaman 130, menyatakan bahwa pengujian instrumen reliabilitas dapat dilakukan dengan cara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes-retest, equivalent, dan gabungan keduanya. Dan secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan cara melakukan uji dan analisis konsistensi butir
butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Untuk rumus validitas dan reliabilitasnya yaitu bisa dilihat pada gambar. Di sini diketahui R sama dengan koefisien korelasi, X sama dengan skor tiap pertanyaan, item, Y skor total, dan N yaitu jumlah responden. Itu untuk rumus validitas. Untuk rumus reliabilitasnya yaitu diketahui R, I sama dengan merupakan reliabilitas internal seluruh item, dan RB sama dengan korelasi produk momen antara belahan pertama dan kedua. Untuk diagram alir penelitian saya yaitu dari yang pertama studi lapangan, studi literatur, selanjutnya itu penentuan rumus masalah dan tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi variabel dan pengumpulan data kuesioner, kemudian rekap hasil data kuesioner dan uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya itu apakah data valid dan reliable. Nah, di sini apabila data valid, maka akan lanjut, akan dianalisa hasilnya, dan apabila data tidak valid, itu akan kembali lagi ke awal, yaitu pengumpulan data kuesioner. Di sini yaitu contoh kuesioner saya. Macam variabel berdasarkan job performance, kompetensi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu penilaian kinerja karyawan, yaitu dependent atau Y. Ini ada 3 variabel. Yang pertama knowledge itu variabel X1, sedangkan variabel 2 itu skill, diinisialkan atau digambarkan X2. Selanjutnya yaitu behavior, variabel X3. Untuk beberapa list pertanyaan kuesioner ini dengan pertimbangan nilai skala Likert yang punya saya dari 1 sampai 5 sebagai berikut. Yang pertama yaitu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga ragu-ragu, yang keempat setuju, yang kelima sangat setuju. Hasil penilaian rata-rata Departemen Engineer. Di sini ada tabel dari setelah masuknya data penyebaran kuesioner untuk perhitungannya. Untuk variabel X1 knowledge, untuk atasan yaitu nilainya 4,225. Kemudian untuk diri sendiri nilainya 4,615, rekan kerja nilainya 3,730, bawahan nilainya 4,202. Untuk variabel X2 nya yaitu skill, atasan dengan nilai 4,423, selanjutnya itu diri sendiri nilainya 4,79, rekan kerja nilainya 3,788, dan bawahan dengan nilai yaitu 4,241. Untuk selanjutnya itu variabel X2 behavior, untuk atasan dengan hasil nilainya 4,204, diri sendiri nilainya 4, dan rekan kerja nilainya 3,536, bawahan nilainya dengan nilai 4,031. Jadi bisa dilihat di diagram spider di sebelahnya bahwa menunjukkan hasil jumlah penilaian yang meliputi atasan, diri sendiri, rekan kerja, dan bawahan, yaitu hubungannya penilaian cukup signifikan jika dilihat dari distribusi rata penilaian. Untuk Departemen Housekeeping juga sama, nilainya cukup signifikan jika dilihat dari distribusi rata penilaiannya juga. Sama untuk Departemen Food and Beverage cukup signifikan. Kemudian untuk hasil perhitungan gap Departemen Engineer, di sini hasil penilaian kinerja menunjukkan terdapat nilai perhitungan gap yang negatif pada variabel behavior antara penilaian diri sendiri dan atasan dengan nilai gap minus 0,204, dan diri sendiri dengan bawahan
minus 0,031. Jadi di sini hal ini menunjukkan bahwa terdapat nilai negatif, berarti kinerja karyawan perlu diperbaiki lagi. Hasil perhitungan nilai gap yang paling besar di sini Departemen Engineer adalah antara diri sendiri dengan rekan kerja dengan nilai 2,351. Hal ini membuktikan bahwa penilaian tersebut baik dalam segi penilaian kinerja dengan metode 360 degree feedback. Untuk Departemen Housekeeping, terdapat nilai perhitungan gap yang negatif pada variabel pengetahuan knowledge antara penilaian diri sendiri dan top atasan dengan nilai gap minus 0,963. Untuk diri sendiri dengan rekan kerja yaitu minus 0,184 dan diri sendiri dengan bawahan minus 0,183. Cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat nilai negatif, berarti kinerja karyawan perlu untuk diperbaiki dalam hal tersebut. Untuk Departemen Food and Beverage, yaitu terdapat nilai perhitungan gapnya yang negatif pada variabel pengetahuan antara penilaian diri sendiri dan atasan yang hanya minus 0,42 dan diri sendiri dengan rekan kerja minus 0,4 dan diri sendiri dengan bawahan yaitu minus 1,06. Jadi hal ini menunjukkan bahwa terdapat nilai negatif, berarti kinerja karyawan perlu diperbaiki dalam hal tersebut. Seluruh kinerja divisi di Departemen Food and Beverage cukup baik. Kesimpulannya yaitu dari kesimpulan hasil langkah-langkah penilaian kinerja hingga proses perhitungan gap, penilaian kinerja karyawan dengan metode 360 degree feedback yaitu sangat baik. Perhitungan gap terbesar pada penilaian kinerja karyawan head manager yang meliputi atasan, diri sendiri, yakni target manajer itu sendiri, rekan kerja, dan bawahan. Untuk Departemen head engineer antara diri sendiri dengan rekan kerja dan total nilai gap 2,351. Untuk Departemen housekeeping antara diri sendiri dengan bawahan dengan total nilai gapnya yaitu 0,871. Untuk Departemen Food and Beverage antara diri sendiri dengan rekan kerja dengan total nilai gapnya yaitu 0,293. Hasil rata-rata penilaian cukup signifikan untuk ketiga responden dengan variabel penilaian untuk Y, yaitu penilaian kinerja karyawan. Baik, sekian, terima kasih. Saya ucapkan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.